wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, dan kita lanjutkan dengan membacakan penjelasan faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab At-Taubah dan masih pada pembacaan faidah-faidah dari hadis Ka'ab bin Malik. Ya, selanjutnya apa yang terakhir di situ? Terakhir itu atau sekarang? Al-Muqata'ah. Baik. Sekarang wa ammal ahkam asy-syar'iyyah المتعلقة بباب التوبة والتي وردت في حديث الثلاثة الذين خلفوا. Adapun hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan bab at-taubah dan yang datang dalam hadis 3 orang yang tinggal dari perang Tabuk. Ini ada beberapa hukum-hukum syar'i berkaitan dengan taubat. Yang pertama, as-sidqu fit taubah. Itu jujur di dalam taubat. Artinya taubatnya bukan main-main, tapi betul-betul taubat itu bersumber dari hati yang paling dalam, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa jika Allah tidak mengampuninya, tidak menerima taubatnya, maka dia yakin bahwa dia akan celaka pada hari kiamat nanti. Ya, ini jujur di dalam taubat. Artinya betul-betul sungguh-sungguh dia dengan taubatnya, bukan bermain-main. Ya. Kemudian yang kedua, al-i'tirafu bidzambi al-i'tirafu bidzambi wastighfarullah mud'atun li an yataqabbalallahu at-taubah. Mengakui dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut, ini mud'atun, ini pemancing atau hal yang memanggil, ya, li an yataqabbalallahu at-taubah, agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya. Jadi orang yang bertaubat, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya adalah dia mengakui dosanya. Mengakui bahwa ini adalah dosa yang dia lakukan, kemudian memohon istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian an-nadamu ala ma farrata al-mar'u fi jambillah. Menyesal atas apa yang telah seseorang sia-siakan dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menyesal atas apa yang telah dia sia-siakan, yang dia lalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ya, jadi menyesal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu at-taubah. Menyesal itu adalah taubat. Artinya menyesal ini adalah bagian terpenting di dalam taubat. Ya, karena penyesalan itu menunjukkan bahwa seseorang kapok ya dengan taubat, dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Kalau seseorang melakukan dosa lalu dia bangga dengan dosanya, ya tertawa di sana sini dengan dosanya, bangga, ya maka ini orang yang celaka. Ya, seorang yang bertobat itu wajahnya akan dipenuhi penyesalan. Bahkan kadang senyum pun susah. Ya. Kadang senyum pun susah karena begitu dia menyesal atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya. Apalagi zaman dimuliakan oleh Allah, kalau kita bertobat itu juga belum tentu Allah terima taubat kita. Ya, maka bagaimana dia mau tenang dengan dosa yang dia lakukan? Maka ini menyesal ya. Kemudian as-sadaqatu 'inda taubah bima qadira 'alaihi min malin. Bersedekah ketika bertaubat dengan apa-apa yang dia mampu dari hartanya. Itu sebagaimana dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ya. Dia melepaskan pakaiannya, dia sedekahkan kepada seseorang yang menyampaikan kabar diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya. Kemudian dia juga yang menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebunnya. Ya. Dan sedekah ini jangan dimuliakan oleh Allah juga amalan ya, di antara amalan yang bisa yang menghapuskan dosa-dosa seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Ya, dan sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Jadi luar biasa pengaruh sedekah ini ya atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang. Kemudian at-taubatu tajubbu ma qablaha. Ya, tobat itu sudah memperbaiki dan menghapuskan apa yang sebelumnya dia lakukan. Ya. Ya, kalau kita bertaubat, maka insyaallah apa yang telah kita lakukan itu ya, itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianggap lagi. Jadi seorang yang sudah bertaubat tidak boleh kita menyinggung masa lalunya. Ya, dulu dia seorang pencuri, ya tidak boleh. Karena Allah ketika seorang bertobat, Allah sudah ya menghapus yang lalu, maka tidak boleh kita anggap yang lalu itu. Ya. Tidak boleh kita singgung lagi yang lalu, kita hukumi dengan apa yang pernah dia lakukan. Ya, dia dulu berzina dan seterusnya. Baik. Man taba bisababin minal khairi yanbaghi an yuhafiz ala dzalika sabab. Barang siapa yang bertaubat dengan sebab kebaikan, maka seharusnya untuk menjaga ya sebab tersebut, sebab yang baik tersebut. Fa huwa ablaghu fi ta'zimi hurumatillah. Dan ini ya lebih menunjukkan bahwa seseorang itu mengagungkan ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan apa yang diharamkan Allah maksudnya ya meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'ala Ka'b radhiyallahu anhu, sebagaimana dilakukan oleh Ka'ab
fi sidqi, dalam kejujurannya. Kemudian istihbabut ta'arrud li mawatinir rahmah, dianjurkan untuk selalu ada di tempat-tempat rahmat, tempat-tempat turunnya rahmat. Ya, selalu kita muncul di tempat-tempat datangnya rahmat seperti majelis ilmu dan yang lainnya. Tempat-tempat yang diduga bisa ya di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita juga perlu menjauhi tempat-tempat yang bisa menjadi sebab ya datangnya laknat Allah seperti majelisnya ahlul bidah. Ya, makanya para sahabat itu saling mengingatkan dari mendatangi majelisnya ahlul bidah. Ya, di antaranya dikhawatirkan di situ turun laknat. Ketika engkau ada di situ kau juga terkena laknat. Di majelis ahlul bidah ada majelis yang Allah menurunkan laknat di situ. Maka kita jauhi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wastimtarul maghfirah wastijlabut taubah. Kemudian mengharapkan curahan rahmat, ya curahan ampunan, dan menyiarkan taubat. Jadi taubat itu perlu untuk disiarkan apabila dosa yang kita lakukan itu dosa yang dikenali orang. Ya, supaya orang tidak menghukumi kita dengan apa yang pernah kita lakukan karena kita sudah taubat. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah itu terkenal dengan manhaj beliau, akidah Asy'ariyah. Yang terakhir beliau sebarkan. Ya, karena sebelumnya beliau seorang yang berfaham Mu'tazilah. Ya, kemudian karena ya terus berupaya untuk mencari kebenaran, maka dia ya semakin membaik menjadi Asy'ariyah. Sampai akhirnya beliau menjadi Ahlus Sunnah. Ya. Karena Asy'ariyah itu masih menafikan sifat-sifat Allah ya sebagiannya saja. Kalau Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat Allah. Ya, dia berbeda kepada Asy'ariyah menetapkan ya sifat-sifat Allah kecuali sebagian saja. Ya, artinya menolak sifat-sifat Allah kecuali sebagian. Ya, ada yang dia tetapkan. Ya, kemudian dia berpindah kepada Ahlus Sunnah. Ketika dia khutbah, maka dia mengatakan, ya saya melepaskan akidah Asy'ariyah ini seperti saya melepaskan jubah saya ini. Dia umumkan. Ya, dia umumkan bahwa dia taubat dari pemahaman ini. Ya, tidak disembunyikan. Ya, kalau disembunyikan maka orang bisa masih curiga sama kita. Kayaknya dia ini masih pemahamannya itu. Ya, masih pemahamannya seperti itu. Ya. Dan seorang ya tabi'in itu pernah didatangi oleh seorang yang berpaham Qadariyah. Ya, kemudian orang ini tabi'in ini ingin menjauh dari orang tersebut. Ya. Lalu dia tanya siapa? Ya, awalnya daripada siapa engkau? Saya fulan bin fulan. Ya, apakah engkau seorang Qadariyah? Iya, dulu aku Qadariyah, sekarang saya sudah taubat. Ya. Maka kata imam ini la hatta ya sampai engkau menampakkan dari taubatmu apa yang engkau dulu tampakkan dari akidahmu yang sesat. Ya, artinya harus kau lihatkan bahwa kau sudah rujuk dari pemahaman itu, maka kau harus tunjukkan. Ya, tunjukkan bahwa kau sudah rujuk. Yang itu ditunjukkan bisa dengan diumumkan. Ya, dengan membantah pemahaman yang dulu dia pegang, dia bantah. Ya. Baik, kemudian al-istimraru fi taubah syartun fi kamaliha wa naf'iha wa laysa syartan fi sihhatiha. Terus menerus dalam taubat, artinya mempertahankan taubat itu, ini syarat sempurnanya taubat dan syarat didapatkannya manfaat taubat itu. Wa laysa syartan fi sihhatiha, dan bukan syarat sahnya. Ya, jadi ada namanya syarat yang menyempurnakan dan ada syarat sah. Ya, terus menerus dalam taubat ini syarat yang menyempurnakan taubat, bukan syarat sahnya. Seseorang kalau dia sudah taubat, dia sudah tinggalkan dosa itu, dia sudah menyesali, dia sudah berazam tidak akan mengulang lagi dosa itu. Kemudian dia mengembalikan hak-hak manusia kalau memang dosanya berkaitan dengan manusia.
maka ini sudah sah taubatnya. Ya, menurut hukum syar'i sudah sah taubatnya. Adapun dia terus menerus dalam keadaan seperti itu, tidak lagi terjatuh dalam dosa itu bukan syarat sahnya taubat, tapi itu syarat yang menyempurnakan taubat seseorang. Li'anna al-ismata ila al-mamat ghairu maqdurah. Karena terjaga sampai ke seseorang mati itu sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Artinya kita terus berada dalam kebaikan, ya, tidak pernah melakukan lagi dosa, ya, ini sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ya, karena manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqa muftinan tawwaban nasiyan. Manusia diciptakan dalam keadaan terfitnah. Hari ini kita taubat, ya, dan taubat kita mungkin bertahan beberapa lama, ya, kemudian kita melakukan lagi dosa itu. Mungkin tadi itu sangat memungkinkan. Tapi ketika dia kembali melakukan dosa itu bukan menunjukkan bahwa tobatnya dulu tidak sah. Tobatnya dulu sudah sah. Ya, jadi kita berbicara sahnya, bukan berbicara diterima atau tidaknya, ya. Ada beda. Karena sholat boleh jadi sah, boleh saya sah sholatnya, tapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Kita berbicara tentang sahnya tobat. Tobat itu kalau kita sudah tinggalkan dosa itu karena Allah ikhlas, kemudian kita menyesal, kemudian kita berazam tidak akan mengulangi. Jadi cuma ada azam untuk tidak mengulangi, niat kuat untuk tidak mengulangi, kemudian mengembalikan hak-hak manusia. Kalau memang itu, ya, adalah dosa yang berkaitan dengan orang, kita pernah curi barang orang, maka kita kembalikan. Ya, kita pernah pukul orang, ya, kita harus siap dipukul juga. Ya, itu syarat. Kalau tidak, di akhirat nanti dia akan menuntut. Dan yang dituntut tentu lebih besar dari apa yang pernah kita ambil darinya. Ya, karena dia tuntut nanti amal soleh kita. Kalau kita tidak punya amal soleh, maka dosa dia yang akan ditanggungkan kepada kita. Tentu itu kerugian. Karena pada hari kiamat tidak ada yang diharapkan oleh manusia kecuali pahalanya saja. Ya, dan agar dia terbebas dari dosa. Ya, tapi ini dia akan, ya, memberikan pahalanya, hal yang sangat berharga pada hari kiamat dia berikan kepada orang lain. Lalu dosa orang dia tanggung. Ini namanya rugi 12. Ya. Baik, ya. Jadi kalau syarat ini sudah terpenuhi maka sah menurut hukumnya. Diterima atau belum tentu. Kita tidak tahu diterima. Kita cuma berusaha sahnya sah. Kalau sudah sah, alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun terus-menerus dalam tobat sampai mati dia tidak terjatuh lagi dalam dosa itu bukan syarat sah. Itu cuma syarat penyempurna saja. Kalau dia seperti itu maka tobatnya sempurna. Ya, tobatnya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia kembali melakukan dosa, ya, kembali terjerumus dalam maksiat, ya, setelah maksiat dia tobat lagi, memperbaiki tobatnya, syaratnya terpenuhi lagi, ya, maka dia tobat lagi, diterima lagi tobatnya. Kalau memang sah, ya, jadi seterusnya. Kita dititah dalam keadaan terfitnah, ya, nasian, lupa, tawaban, ya, dalam keadaan selalu bertaubat. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Ya, artinya tidak ada orang yang bisa terus-menerus seperti itu. Ya. Ya, seorang sahabat siapa? Hanzalah. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Dia menceritakan, ya, suatu ketika dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia berkata kepada Abu Bakar, "Nafaqa Hanzalah." Ya, saya ini munafik. Hanzalah ini munafik. Ya, maka Abu Bakar bertanya, "Kenapa seperti itu?" Dia menceritakan bahwa idza kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kalau ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menasihati kita, ya, tentang surga, tentang neraka, maka seakan-akan, ya, kita ini dalam keadaan yang sangat baik. Ya, artinya betul-betul terasa yang namanya nikmatnya iman ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ketika kita pulang ke rumah, afasnal azwaj wal aulad, lalu kita dilalaikan oleh istri dan anak-anak, ya, maka perasaan ketika kita berada di sisi Nabi itu sudah hilang. Maka dia merasa, saya kalau begitu saya munafik ini.
Maka Abu Bakar mengatakan saya juga seperti itu. Lah Abu Bakar juga seperti itu. Ya, maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau tentang apa yang mereka rasakan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kamu bisa seperti itu terus, seperti ketika engkau ada di sisiku bisa seperti itu terus, maka la safahatkumul malaika fi tariqikum. Niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di jalan-jalan yang kalian tempuh. Karena itu hebat sekali kalau seperti itu. Hebat sekali seperti itu. Malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di jalan-jalan. Walakin akan tetapi sedikit demi sedikit, wahai hamba. Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kita melangkah hadis yang ke-22. Wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim, dengan mendhammah nunnya dan menfathah jimnya. Nujaid Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainah, bahwa ada seorang wanita ini dari Juhainah, salah satu suku yang ada di Madinah, Juhainah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla min az-zina, dan wanita ini hamil karena sebab perzinahan. Dia hamil karena sebab perzinahan. Faqalat, maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya ditimpa hukuman had. Artinya saya melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan saya harus dihukum pidana. Faqimhu alayya, maka tegakkan atasku hukuman itu. Jadi wanita ini luar biasa. Betul-betul mengakui dosa yang dia lakukan. Dia datang kepada Nabi, mengatakan bahwa saya melakukan perbuatan yang mengharuskan saya mendapatkan hukuman pidana. Faqimhu alayya, maka tegakkan atasku. Fada'a nabiyullahi waliyaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil siapa wali dari wanita ini. Ketika walinya datang, maka Nabi berkata kepadanya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini, kalau dia sudah melahirkan maka bawa kembali ke sini. Kalau dia sudah melahirkan, bawa kembali ke sini. Fa fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu pun melakukan perintah Nabi. Dia disikapi dengan baik sampai dia melahirkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia melahirkan, maka wanita dibawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan wanita ini untuk diperintahkan untuk mengikat, fasyuddat 'alaiha thiyabuha, untuk diikat pakaiannya. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Nabi perintahkan agar wanita ini dirajam. Agar wanita ini dirajam. Jadi diikat pakaiannya, maksudnya diikat ujung-ujung pakaiannya, supaya ketika wanita ini dirajam tidak tersingkap auratnya. Kemudian Nabi perintahkan untuk merajam wanita tersebut. Tsumma shalla 'alaiha, setelah dia mati, maka Nabi mensolati wanita ini. Nabi tetap mensolati wanita ini. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Engkau mensolati dia ya Rasulullah, padahal dia sudah berzina. Padahal dia sudah berzina. Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah,
seandainya tobatnya wanita ini dibagi ya di antara 70 orang penduduk Madinah, la wasi'athum, niscaya tobatnya wanita ini mencukupi untuk 70 orang penduduk Madinah ini. Ini luar biasa. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajalla. Dan engkau tidak menemukan yang lebih utama ya daripada wanita ini ya, dan apakah engkau menemukan yang lebih utama dari wanita ini yang dia datang dengan dirinya mengharapkan keridhaan Allah ya lillahi azza wa, yang dia datang menawarkan dirinya karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ada beberapa faedah. Ada 3 faedah disebutkan di sini. Yang pertama, al-mu'minu muftinun tawwabun idza farrata fi jambillah asra li tazkiyati nafsihi wa tathhiriha min lawthatil itsmi walau kana fi halaku nafsihi. Orang yang beriman itu ya, seorang mukmin itu muftin. Ya, itu tempatnya fitnah. Ya, terfitnah orang beriman itu. Artinya orang beriman itu akan selalu ya melakukan dosa, tidak bisa terhindar dari dosa. Ya, tawwab, dia tawwab, selalu bertaubat. Jadi dia selalu melakukan terjatuh dalam salah, tapi dia juga selalu bertaubat. Ya, makanya Nabi mengatakan, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap manusia itu suka melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang suka melakukan dosa adalah yang bertaubat. Yang bertaubat kepada Allah, yang suka juga bertaubat, ya. Jadi kita suka melakukan salah, maka kita juga suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawwab, jadi tawwab idza farata fi jambillah, apabila dia melakukan kelalaian ya dalam apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah, maka asra li tazkiyati nafsi wa tathhiriha. Ya, jadi apabila dia lalai dalam kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka dia bersegera untuk membersihkan dirinya dan mensucikannya min lawthatil itsmi, dari kotoran dosa. Walau kana fi halaku nafsi, sekalipun untuk membersihkan dirinya dari dosa itu dia harus menghancurkan, membinasakan dirinya. Ya. Dia harus membinasakan dirinya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, kadang seorang ya apabila melihat dirinya tidak akan bisa bersih dari dosa ini kecuali ya dengan menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya, seperti melaporkan dirinya telah melakukan hukuman yang mengharuskan dia mati. Ya, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Ya, makanya ulama al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan bahwa mana yang lebih afdal, orang yang melakukan zina. Apakah dia datang menghadap untuk ditegakkan hukuman had, resikonya mati, ya. Atau dia tidak perlu. Ya, dia tidak perlu datang kepada hakim, dia cukup menyembunyikan dosanya, bertobat, memperbaiki dirinya. Ya, memperbaiki dirinya. Ya, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Dia datang atau dia menyembunyikan saja? Ya, karena umur yang panjang kalau diisi dengan kebaikan itu lebih baik daripada orang yang umurnya pendek. Ya, tentu sedikit kebaikannya. Ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ya, luar biasa kalau kita dapat 10 tahun ke depan, ya, dalam 1 tahun itu ada Lailatul Qadar, kita dapat juga, luar biasa. Maka Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yang paling afdal melihat kondisi orangnya. Jadi dia lihat dirinya. Kalau dia termasuk orang yang walaupun dia bertobat, dia akan jatuh lagi dalam dosa, dan dia tidak bisa jamin dirinya ketika terjatuh lagi dalam dosa itu dia bisa bertobat kepada Allah,
maka sebaiknya dia datang kepada hakim, ya, menyampaikan bahwa dia telah melakukan ini dan minta untuk ditanggung hukuman had. Kalau kondisi seperti itu. Tapi kalau dia yakin bahwa dia bisa memperbaiki dirinya, kuat dugaannya dia tidak akan kembali lagi melakukan dosa dan maksiat itu, maka afdolnya dia tidak perlu datang ke hakim. Ya, afdolnya tidak perlu datang ke hakim. Dia sembunyikan dosanya, udah dia memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama beritanya itu belum sampai ke pengadilan, ya. Kalau sudah sampai kepada hakim, maka ya wajib untuk ditegakkan hukuman had. Baik. Kemudian al-hududuz zawajir, jawabir. Hudud, hukuman pidana, hukuman had itu, ini adalah hal yang membuat orang jera. Ya, tujuannya adalah untuk membuat seorang lari dari melakukan dosa. Ya, seorang kalau melihat saya lakukan ini, dosanya seperti ini, ya, hukumannya begini, orang berpikir panjang. Ya, ada uang 1 juta. Ada uangnya ya 1 juta. Kalau saya ambil, wah melayang ini. Ya, melayang ini tangan. Tentu dia akan berpikir, ya, dia akan berpikir berzina. Ya, ada kesempatan untuk berzina. Tapi dia pikir, ya, kalau saya lakukan ini, wah bisa-bisa saya habis ini. Saya akan dirajam, saya mati saya. Dia akan berpikir, ya kalau saya bunuh orang, wah nanti saya juga mati, dikisos. Ya. Kalau saya pukul orang sampai berdarah, maka saya juga akan dipukul sampai saya berdarah. Ya, orang akan berpikir. Tapi kalau tidak ada hukuman seperti itu, maka orang semaunya. Ya, dia lihat dompetnya orang. Ya, ya karena dompetnya besar di kantong, bisa saya dicabut sebentar. Kenapa? Karena hukumannya tidak mengerikan, ya. Ya, apalagi kalau orang sudah terbiasa keluar masuk penjara, oh sudah menjadi ya kebiasaannya, oh sudah betah dalam penjara, banyak temannya, ya, terjamin dan seterusnya. Maka dia akan tidak berpikir panjang. Ya, tidak akan berpikir panjang. Ada kesempatan untuk melakukan apa yang enak untuk dirinya, maka dia lakukan. Tidak berpikir panjang. Tapi kalau ada hukuman had, ya maka orang berpikir panjang. Oh saya bunuh dia, wah saya juga melayang ini. Ya, saya juga akan dibunuh. Kalau saya curi uang ini, maka ya melayang ini, tangan di melayang ini. Saya tangan ini. Ya, dan seterusnya. Maka dia zawajir, yang membuat orang lari dari yang namanya dosa. Faman uqima alaihi haddun fid dunya, maka barang siapa yang ditegakkan hukuman had padanya di dunia ini, kana nasibahu minal azab wa taballahu alaihi. Ya. Barang siapa yang ditanggung hukum had di dunia ini, maka hukuman had itulah bagian dia dari azab. Artinya itulah azabnya. Ya, seandainya dia tidak dihukum had, maka di akhirat dia akan diazab. Ya, kalau dia tidak bertaubat. Dan kalau dia hukuman had, maka had itu pengganti siksanya nanti di akhirat. Maka orang ditegakkan pada hukuman had, itu insyaallah pasti dia akan selamat. Ya, karena itu penggantinya itu. Itu penggantinya hukuman dia di akhirat dengan hukuman had. Kalau tidak seperti itu, maka kemungkinan dia akan diazab. Ya, apalagi kalau dia tidak bertobat, tidak memperbaiki tobatnya. Ya, kalau dia tobat, dia menyembunyikan misalnya seperti tadi, dia menyembunyikan dosanya, tobat, memperbaiki dirinya, ya belum tentu diterima Allah. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia mengatakan dia perbanyak amal soleh supaya nanti dia bisa bayar itu. Ya, dari kejahatan yang dia lakukan kepada orang. Ya, dia dapat umur sekian tahun misalnya, dia perbanyak amal soleh supaya dia bisa bayar. Ya, ada yang mengatakan seperti itu.
tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dihukuman had, maka itu ya jelas pengganti azabnya. Wa taballahu alaihi, dan Allah sudah terima tobatnya kalau seperti itu. Itu fungsinya hukuman had. Jadi jangan hukuman had ini dianggap keras, ya, tidak pantas. Sangat pantas, karena itulah penjamin seseorang di akhirat. Kalau sudah ditegakkan hukuman had di dunia, maka di akhirat dia selamat. Ya, karena orang itu berpikir akhiratnya. Kalau orang mau baik akhiratnya, maka datang ditegakkan hukuman had. Kalau mau baik akhiratnya, jadi bukan semata-mata karena dia melakukan salah ini dibunuh, tidak. Tapi itu untuk kemaslahatan dia di akhirat sebenarnya. Untuk kemaslahatan seorang muslim di akhirat. Ya, beda kalau orang kafir ya. Ya, tidak bermanfaat untuk dia ya hukuman had di dunia ini. Ya. Makanya orang yang tidak mau sholat justru tobat. Dia tidak mau tobat. Ya, maka dia dihukum. Ya, dibunuh, ya, dan itu bukan tobat bagi dia. Ya, dia celaka dengan itu. Ya, dia dibunuh supaya perbuatannya ini tidak mempengaruhi orang lain. Ya, sebagaimana ahlul bid'ah juga. Ketika dihukum bunuh, ya disuruh tobat. Kalau tidak mau ya tobat ya. Disingkirkan, diselesaikan untuk apa? Supaya orang terjaga dari keburukannya. Ya, dan orang lihat bahwa perbuatan ini tidak pantas, maka jangan diikuti. Kemudian terakhir hadduz zina, terakhir ya, la yuqamu 'ala al-hamil hatta tad'a hamluha. Hukuman zina itu rajam, itu tidak ditegakkan atas wanita yang hamil, ya, sampai dia melahirkan ya anaknya, apa yang dia hamilkan itu, sampai dia melahirkan. Kalau dia hamil, maka dia tidak ditegakkan padanya hukuman had sampai dia melahirkan. Ini diantara hal yang menunjukkan perhatian Islam, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin, sampai pada sekalipun ya orang itu masih ada dalam perut ibunya. Ya, dia masih ada dalam perut ibunya, tapi sudah dijaga oleh Islam. Ya, sendiri di hukuman had, maka pasti dia akan mati. Maka tunggu hamil, karena anak ini tidak ada usahanya, anak ini tidak punya dosa dia. Ya, walaupun nanti dinamakan anak zina itu kalau dia bertakwa, maka dia mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang bukan anak zina tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di antara kalian ada yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cuma sampai sini jamaah dimuliakan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.